Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kalau kemarin kita sudah buat review tentang Suzuki Ignis manual tipe GL. Nah kali ini kita akan pengen tahu sih gimana rasa berkendara dari Suzuki Ignis manual tipe GL kali ini. Nah sekarang kita lagi mau jalan-jalan ini keliling-keliling kota aja guys. Pengen ngerasain gimana sih enaknya naik Suzuki. Oke, yang pertama saya rasakan adalah posisi duduknya yang sangat nyaman dibandingkan dengan Avanza ataupun Xenia. Kalau kalian bandingin dengan Ayla atau Agya, ini jauh banget guys. Kalian bisa lihat dari posisi duduknya teman-teman. Ini ya, bangkunya atau joknya dari Suzuki Ignis ini tinggi nih. Baik headrest maupun sandaran itu sampai ke pundak kita. Saya tingginya 174 cm. Nah kalau kalian bisa lihat, ini headrestnya bener-bener sampai head alias kepala. Tidak seperti Ayla ataupun Agya yang headrestnya itu cuma batas leher. Jadi nggak enak banget, pasti nggak kalau Ayla Agya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Avanza, itu sandarannya ini nggak sampai pundak nih, cuman sampai sebatas ini. Jadi nggak terlalu nyaman dan nggak terlalu lebar. Dan juga untuk jok pada Suzuki Ignis ini memiliki set supportnya yang lumayan tebal nih teman-teman. Jadi lebih enak nih kalau manuver nikung-nikung, belok kiri kanan, dan juga kesannya lebih nyaman lah joknya itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari posisi setirnya. Untuk posisi setir ini hanya bisa diatur tilt atau naik turunnya aja, tapi nggak bisa teleskopik atau maju mundur. Tapi it's okay, untuk postur tubuh saya ini sudah cukup pas teman-teman, antara posisi maju mundurnya jok dengan posisi maju mundurnya setir. Jadi sudah sangat nyaman ini posisinya. Dan juga masih nyambung ke setir, ini ringan banget guys, hampir sama kayak Honda ringannya ya. Cuman bedanya kalau Honda itu ketika kita muter balik ya, itu kan setirnya langsung muter balik lagi tuh setelah kita puterin. Sedangkan kalau Suzuki, hampir semua Suzuki yang pernah saya coba kayak Ignis maupun R3, itu setirnya ketika dibelokin dia nggak self centering lagi guys. Jadi nggak muter balik secara otomatis. Jadi harus diputar manual. Cuman ya nggak apa-apa lah karena setirnya juga ringan. It's okay. Perlu kebiasaan aja kalau soal itu. Nah, terus soal respon pedal gas, rem maupun koplingnya. Jadi mobil ini berkapasitas mesin 1204 silinder. Dan yang diunggulkan dari mobil ini bukanlah akselerasi maupun tenaganya, tapi kehematan bahan bakarnya guys. Jadi kalian jangan berharap banyak soal tenaga dan kawan-kawannya itu. Untuk konsumsi dalam kota seperti kita ini di Provinsi Kota Bengkulu ya, yang tidak ada macet, standar-standar aja untuk dalam kotanya, itu bisa mencapai 16 km per liter teman-teman. Sedangkan kalau untuk konsumsi tol saya nggak bisa tes karena memang di sini nggak ada tol. Tapi sudah sangat bagus nih 16 km per liter untuk konsumsi dalam kota. Karena memang tujuannya adalah city car, untuk membawa kita dari titik A ke titik B yang dalam jarak dekat aja guys. Itu terkait mesin dan kehematan bahan bakarnya. Lalu untuk koplingnya sendiri itu sangat ringan. Ini kan manual ya. Nih, ringan banget koplingnya guys. Tapi saya bisa bilang ya ringan sedang sih, nggak seringan yang kayak Wuling itu kan ringan banget ya. Sedangkan ini masih sedang lah, ada bobotnya sedikit, nggak ringan-ringan banget. Dan juga untuk perpindahan transmisinya juga sangat nyaman, walaupun dia manual, langsung cetek-cetek gitu loh. Nggak ada nyangkut-nyangkutnya gitu. Mungkin karena mobil baru juga ya, jadi masih enak perpindahan persnelingnya. Lalu yang selanjutnya pengen kita bahas adalah tentang kekedapan kabinnya. Untuk kekedapan kabinnya sendiri ini sangat bagus. Standar di harga seperti ini teman-teman, tidak yang kedap-kedap banget, tapi cukup. Seperti suara-suara mobil dari luar itu tersamarkan ya, tapi ya suara ban, suara dari kolong itu masih kedengeran teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa lah, namanya juga ini kan mobil mengutamakan keiritan, bukan mengutamakan kenyamanan. Tapi ya cukup bagus untuk harga segini teman-teman. Nah, yang mungkin saya agak kurang suka adalah profil bannya yang sangat tipis. Kalau kalian bisa lihat ya, itu tipis banget bannya, kayak jangkung banget. Dia bannya tipis dan dengan ground clearance yang tinggi ya. Sehingga memberikan dampak yang agak-agak gimana ya, agak-agak limbung kalau di kecepatan tinggi, apalagi dalam berbelok-belok seperti itu teman-teman. Dibandingin Ayla atau Agya, kayaknya dengan center of gravity yang lebih rendah, Ayla itu lebih baik dibandingin ini tinggi banget. Jadi ya gitu teman-teman, kalau kalian lewat daerah pegunungan, belok-belok gitu ya, ini kurang cocok buat kalian. Profil bannya tipis banget. Bukan tipis kepelek ya, tapi apa sih istilahnya tuh? Tipis, tapaknya itu terlalu tipis teman-teman. Terlalu kecil tapak bannya, sehingga grip kejalanan juga kurang bagus. Mungkin ada lebih baiknya kalau kalian beli ini, kalian langsung ganti profil ban yang lebih lebar tapaknya, sehingga nanti pengendaliannya juga lebih bagus.
dan juga itu juga memberikan grip yang lebih baik kepada mobil. Terkait kenyamanan atau ruangan space di dalam interior Suzuki Ignis, ini menurut saya sangat baik untuk penggunaan dalam kota, karena untuk penggunaan dalam kota biasanya kita cuma sendiri gitu ya, atau cuma berdua. Jadi space-nya ya cukup nyaman lah. Cuman kalau kalian untuk berpergian keluar kota, membawa barang banyak, ini nggak terlalu praktis untuk kalian, karena memang ruangannya yang ya kecil guys. Apalagi kalau kalian bawa penumpang penuh gitu ya, pasti empet-empetan, terutama di bagian belakang teman-teman. Pasti sempit-sempitan banget kalau di belakang. Nah, terkait berapa jumlah cup holder, ruang penyimpanan tertutup ataupun terbuka, kalian bisa lihat di review Suzuki Ignis sebelumnya. Nanti saya letakkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Nah, seperti ini ya tikungan ya. Jadi feel setirnya itu tuh nggak ada teman-teman. Dia tuh kalau kita belokin ke kiri, dia akan tetap ke kiri gitu loh. Nggak kayak mobil-mobil pada biasanya kan, kalau ke kiri setelah kita lepasin dia akan ke kanan. Dia nggak, tetap nahan ke kiri gitu loh. Jadi agak-agak gimana gitu rasanya, agak-agak aneh. Cuman itu tadi butuh pembiasaan aja sih teman-teman. Nggak terlalu gimana gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Suzuki Ignis dibandingkan dengan Honda Brio? Nah, tergantung kalian nih. Tergantung kalian. Kalau kalian tipenya sporty gitu ya, anak muda, gaul, suka nongkrong, lebih baik pilih Brio. Karena Brio RS ya. Karena kalau Brio RS pertama tenaganya lebih besar, desainnya lebih sporty, lebih keren. Karena jujur aja saya pribadi, kalau Ignis ini desainnya agak-agak nyeleneh teman-teman. Nggak selera semua orang. Kalau Brio tuh memang cantik lah, selera semua orang lah hampir. Dan juga dia Brio pakai transmisinya CVT, sedangkan kalau Ignis seperti ini pakai transmisi AMT. Kalau yang Matic-nya ya, Matic AMT. Jadi buat kebanyakan orang transmisi AMT itu agak kurang nyaman teman-teman. Lebih enakan CVT, lebih halus dia perpindahan giginya kalau dibandingin dengan Brio RS ya. Dan juga secara tenaga itu Brio RS jauh lebih kenceng dibanding ini. Buat kalian yang suka ngebut-ngebut ya, atau suka modif-modif mobil, lah pilihlah Brio RS tuh, mudah dioprek-opreknya teman-teman. Cuman balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Kalau seandainya kalian lewat jalan yang banyak rusaknya, banyak lubangnya, Brio nggak bisa diandalin teman-teman, karena ground clearance-nya ceper. Nah, itulah yang sebenarnya ada positif negatifnya sih. Ground clearance-nya Brio ceper itu, handlingnya memang Brio handlingnya terkenal luar biasa. Dibanding ini ya jauh. Kalian pilih Brio aja kalau mau yang ngebut-ngebut, belok-belok itu Brio. Cuman kalau untuk bisa menembus berbagai macam medan, ini pilihan terbaik karena ground clearance-nya lebih tinggi guys. Kalian nggak takut mentok, kalian nggak takut nyangkut segala macam, ini lebih baik. Dan juga ini penggunaannya, mobil ini sendiri, mobil tes kita ini penggunaan mak-mak ya. Penggunaan mak-mak yang pulang pergi ke kantor. Bukan mak-mak, nenek-nenek, sekarang udah jadi nenek-nenek. Penggunaan nenek-nenek yang mobilitasnya hanya sebatas rumah kantor, rumah pasar, seperti itu teman-teman. Jadi ya namanya selera nenek-nenek ya nggak perlu ya yang gaul-gaul kayak Brio tuh. Cuman kalau kalian mahasiswi, anak muda, ya Brio is the best lah buat saya. Nggak perlu handling yang gimana-gimana banget gitu kan. Kalau nenek-nenek cukup yang kayak gini. Yang penting ringan setirnya guys. Cukup untuk nenek-nenek. Jadi semua tergantung kebutuhan. Kalian prefernya yang kayak gimana. Dan juga kan nenek-nenek ini kan seleranya kan kadang-kadang nyeleneh ya. Namanya selera-selera zaman dulu gitu ya. Makanya milihnya Ignis guys, bukan Brio. Padahal harganya sama, setara aja Ignis sama Brio. Ya mungkin gitu aja lah guys ya. Review singkat driving impression Suzuki Ignis kita kali ini yang manual tipe GL. Semoga memberikan informasi buat kalian. Terima kasih.